Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar penggunaan tools atau software yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan sistem digital. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan mencoba software simulasi yang akan kita gunakan dalam praktikum elektronika digital. Di sebelah kiri ini adalah materi kita, bagaimana nanti kita akan mengoperasikan software simulasi yang nanti akan kita gunakan. Nah, software simulasi yang akan kita gunakan dalam praktikum elektronika digital ini kita menggunakan DCS atau Digital Circuit Simulator. Nah, apa itu DCS? Nah, DITS ini merupakan kependekan dari Digital Electronics Education and Design Suite. Nah, ini merupakan sebuah tool untuk mensimulasikan sistem digital. Dan software ini dikembangkan oleh University of Genoa dari Italia. Nah, keunggulan dari software ini itu apa? Nah, software DCS ini free license atau lisensi gratis. Jadi kita tidak perlu membayar untuk menggunakan software ini. Kemudian di samping itu software ini juga memiliki kelebihan, yaitu ringan dan mudah digunakan. Ini bisa kita lihat kalau kita akan mendownload software simulasi ini besarnya sekitar 17 MB. Nah, ini sangat ringan sekali untuk dijalankan di komputer kita. Nah ini macam-macam DITS software atau software DITS itu ada 3 macam di sini. Yang pertama ada DITS DCS, yaitu Digital Circuit Simulator. Kemudian yang kedua ada Finite State Machine Simulator. Yang ketiga Microcomputer Emulator. Nah, namun dalam hal ini kita menggunakan yang DCS. Semuanya ini sebenarnya sudah terinclude dalam software ini. Cuma kita nanti lebih memilih Digital Circuit Simulator karena materi kita ini kita hanya membutuhkan yang DCS saja. Kalau yang Finite State Machine mungkin nanti ketika kita akan mencoba tentang pengembangan ini ya, tentang FPGA gitu mungkin ya, Field Programmable Gate Array, itu nanti mungkin pengembangan lebih lanjut dari mata kuliah elektronika digital. Kemudian microcomputer juga sama, ini seperti kita mendesain sebuah microprosesor, bagaimana kita nanti bisa memprogram microprosesor itu sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita fokus ke yang pertama saja, ke DCS. Nah, ini download linknya, kita bisa mencoba. Nah, ini yang sebelah kanan ini sudah ada browser yang akan nanti kita gunakan untuk mendownload. Kita ketikkan saja DCS. Oke. Ini yang pertama, ini kita langsung klik saja. Oke, ini sekarang kita masuk ke halaman web page-nya dari tempat di mana nanti kita akan mendownload. Ini coba saya maksimalkan layarnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini license agreement-nya, bahwa ini bisa kita lihat, this is a freeware version of DITS. You can distribute copies of this freeware version, but the sale of this software is forbidden. Jadi kita dapat larangan keras untuk menjual software ini. Ya, kita gunakan untuk tujuan kita untuk belajar gitu ya. Nah, ini langsung kita bisa mendownload di sini. Ini yang latest versionnya. Ini update tanggal 3 Maret tahun 2020. Ini kita bisa mendownload yang versi terbaru saja. Nah, kalau pengen yang versi yang lama, ini ada oldest versions.
Cuma mungkin ada beberapa bug di versi yang lama ini yang sudah dan di versi yang terbaru ini beberapa bugnya mungkin sudah diatasi atau sudah dihilangkan. Jadi kita kita pilih yang versi terbaru saja. Oke, kita coba download. Kebetulan ini sudah terdownload. Kemudian kita buka. Oke, kita buka installernya, langsung double klik saja. Kita ikuti petunjuk dari installer itu sendiri. Oke, ini license agreement-nya, langsung accept saja. Kemudian kita klik next. Kemudian next lagi. Kalau kita mau membuat shortcut, kita bisa centang pilihan create a desktop shortcut. Itu opsional saja. Kemudian kita langsung klik next. Kemudian baru kita install. Oke, kita tunggu sampai software benar-benar install. Wah, ini sangat cepat sekali. Ini sudah selesai instalasinya. Kemudian kita klik finish. Nah, ini bentuk tampilan layar utamanya. Jadi bisa kita lihat di sini. Di sini ada layar utama di mana nanti kita akan bekerja dengan software ini atau menaruh komponen nanti di layar utama ini. Nah, ada batas garis putus-putusnya ini. Nah, kita nanti akan mengambil komponen di sini. Nah, di sini ada menu-menu yang nanti bisa kita pakai kalau kita membutuhkan untuk save file, kemudian untuk mengedit atau mengcopy atau mengcapture sirkuit yang sudah kita buat. Kemudian ada untuk mensimulasikan, nanti bisa kita klik start simulation, start animation. Nah, toolsnya di sini. Ini tadi yang sudah kita bahas bersama, ada 3 jenis emulator di sini atau simulator. Ada DCS, ada finite state machine, ada microcomputer. Cuma yang kita gunakan ini adalah layar DCS-nya. Ini di title software ini Digital Circuit Simulator. Ini DCS. Kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk ekspor ke dalam VHDL code. Jadi sirkuit yang sudah kita buat ini bisa kita ekspor ke VHDL atau Very High Definition Language. Yang ini biasanya kita gunakan untuk FPGA atau gate array seperti itu. Nah, kita di mata kuliah elektronika digital ini kita masih pengenalan gerbang-gerbang logika dasar, dan nanti ada beberapa macam rangkaian kombinasional. Kemudian nanti kita akan mencoba beberapa aplikasi dari rangkaian kombinasional itu sendiri. Baik, ini tools yang bisa kita pakai. Sebelah sini ini ada toolbar, ini ada zoom untuk zoom in, untuk zoom out ya. Kemudian ini bisa untuk menggeser-geser layar, hand tool ini. Nah, untuk menaruh komponen ini di sini ada ini pilihan komponen yang bisa kita gunakan. Ini ada input. Nah, ini inputnya ini bisa berupa switch, bisa berupa push button, bisa clock generator, bisa berupa logic level, low level atau high level. Nah, atau juga bisa berupa bilangan digit hexa gitu ya. Ini direpresentasikan oleh sebuah 7 segment di sini. Nah, kita bisa memilih salah satu dari ini untuk inputnya. Kemudian untuk output ini bisa kita lihat, outputnya bisa berupa bit, bentuk bit nanti kita coba. Kemudian bisa juga LED array ya, LED array ini LED tapi tersusun ada 4 bit atau 4 buah LED. Ini di sini 8 bit berarti tersusun atas 8 buah LED. Kemudian di sini juga ada 7 segment
ya ada yang 1 digit, ada yang 2 digit. Nah itu nanti bisa kita coba. Kemudian ini untuk tes LED-nya, bisa kita cek juga, nanti LED-nya nanti akan menyala kalau kena logic 1, LED-nya juga akan mati kalau kena logic 0 gitu ya. Nanti bisa dicoba-coba saja. Nah kemudian ada test point. Nah ini adalah wire untuk menghubungkan antar kaki komponen. Kita biasa pakai wire. Kalau ini adalah bus, biasanya bus ini terdiri dari banyak wire itu disambungkan menjadi satu gitu kan ya. Kemudian nah ini ada komponen apa namanya gate NOT atau inverter. Kalau ada rangkaian, kita menggunakan rangkaian logika NOT, nah ini kita bisa menggunakan ini. Kalau buffer itu kebalikan dari NOT, jadi inputnya itu sama dengan output gitu ya. Kalau inputnya 1 ya outputnya 1. Kalau apa namanya, kalau NOT berarti berkebalikan, inputnya 1 outputnya 0, atau kalau inputnya 0 berarti outputnya 1. Kalau buffer sama, antara input dan output sama. Nah kemudian ini ada logika N, ini bisa kita milih, ada N2 input, N3 input, 4 input, 5 input, 6 input, sampai 8 input. Nah ini bisa kita apa namanya pakai tergantung sesuai dengan kebutuhan nanti rangkaian kita seperti apa itu ya. Kemudian di sini ada NAND atau gabungan dari logika NOT dan N. Ini ada NAND sama, ada 2 input sampai 8 input. Kemudian ini ada OR sama, OR juga ada banyak macamnya, 2 input sampai 8 input. Kemudian NOR gabungan dari NOT dan OR sama, 2 input sampai 8 input. Kemudian ada XOR 2 input juga sampai 8 input. Kemudian ini sudah mulai masuk ke rangkaian kombinasional, ada decoder gitu ya. Ini nanti bisa kita pakai, ada materi kita nanti di bab berikutnya, decoder dari 2 ke 4 gitu ya, 2 input ke 4 output gitu kan. Ini decoder 3 to 8 dan 4 ke 16. Kemudian ini ada multiplexer. Ya nanti juga ada materinya kita. Sementara ini kita apa namanya, yang penting kita tahu dulu tempatnya nanti di mana. Multiplexer 2 ke 1, 4 ke 1. Kemudian ini ada demultiplexer ya. Kemudian ini ada arithmetic logic unit. Nah ini bisa kita gunakan ini nanti. Ada komplementer, ada komparator, ada adder. Nah ada half adder, ada full adder. Nah nanti aplikasinya seperti apa nanti di praktikum kita berikutnya nanti akan kita gunakan ini. Kemudian ini apa namanya, sequential logic. Ini ada flip flop. Ini nanti kita gunakan di mata kuliah elektronika digital 2, lanjutan dari mata kuliah kita semester ini, elektronika digital. Nah ini rangkaian sequential. Kemudian ini juga ada register, rangkaian register. Ada register 4 bit, ada register 8 bit dan seterusnya. Ada pipo, piso. Nah itu nanti kita pelajari semuanya ini di mata kuliah elektronika digital 2. Ini ada counter, timer dan seterusnya. Ada RAM, ada DAC atau digital to analog converter. Nah ini untuk yang finite state machine, ini tidak kita gunakan. Baik, itu kita coba dulu kita membuat rangkaian sederhana. Misalkan kita membuat rangkaian N, kita ambil misalkan N2 input, kita pasang di workspace kita. Ini bisa kita zoom menggunakan scroll up. Kalau zoom out kita bisa menggunakan scroll down, bisa juga menggunakan ini zoom in. Kalau zoom out ya lebih simple, biasanya kita gunakan scroll up. Nah, kemudian kita pilih input, misalkan kita menggunakan input switch saja supaya nanti kelihatan ini logiknya. Kita kasih label misalkan input A.
initial value-nya bisa kita set. Initial value kita low kan dulu aja. Jadi initial value itu sebelum rangkaian kita nanti berjalan itu kan sudah memiliki sebuah nilai. Kita anggap nilai awal, inisialisasi awal kita low kan, kemudian kita enter. Kemudian input yang kedua, misalkan input B, ini juga initial value nya kita low, kemudian accept. Nah, kemudian kita hubungkan antara input ini dengan kaki gerbang N di sisi inputnya. Oke. Untuk menghentikan bisa tekan escape. Nah, kemudian di sisi output kita bisa mengambil ini output bit, biar kelihatan nanti outputnya berupa bit. Kita misalkan Y gitu ya. Kemudian juga bisa kita tambahkan LED misalkan untuk pengujian. Nah, kemudian kita hubungkan. Oke, kita hubungkan LED-nya juga. Oke, kita sudah mempunyai sebuah rangkaian N, ya, dimana ini outputnya Y, kemudian terdiri dari dua input A dan B, dimana nanti kalau kita tuliskan bersamanya Y sama dengan A dan B gitu ya. Baik, kita coba, kita simulasikan, kita tekan start animation. Bisa kita menggunakan dari menu ini yang paling atas, simulation, kemudian start animation, atau langsung kita klik tombol play warna biru ini ya, seperti tombol play, atau tekan F9. Kita klik dulu ini. Oh ya, kita simpan dulu file kita bebas, misalkan ini N2 input. Kita tekan save. Ini jangan lupa dipilih di folder mana nanti kita akan menyimpan file kita, supaya nanti kita tidak bingung ketika kita mau membuka file kita kembali. Kemudian kita save. Nah, ini simulasi kita ini sudah berjalan. Jadi kalau ada input A dan B, kemudian A bernilai 0, B bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. LED akan mati gitu ya. Kalau misalkan B nya kita kasih set 1, A nya 0, outputnya 0 itu ya. Kalau misalkan A kita kasih input 1, logic 1, B nya 0, outputnya 0. Kalau A nya kita set 1, kemudian B nya kita set 1, maka Y nya bernilai 1. Ini kalau kita pasangkan LED, maka LED nya akan menyala gitu ya, warnanya biru kebetulan. Nah, jadi ini sesuai dengan tabel kebenaran dari logika N. Dia akan bernilai 1, outputnya akan bernilai 1 jika kedua input sama-sama 1. Seperti yang kita sudah pelajari di materi sebelumnya gitu kan ya, di pengenalan gerbang logika dasar. Ini kalau masing-masing mendapat input 1, inputnya semuanya bernilai 1, maka outputnya ini bernilai 1. Itu untuk logika N gitu ya. Nah, ini bisa kita stop simulasinya dulu, stop animation. Oke, itu untuk gerbang logik yang sederhana. Bagaimana untuk gerbang logik yang kombinasional yang terdiri dari beberapa gerbang? Ini bisa kita ambil contoh di sini. Ini tadi kita sudah macam-macamnya. Ini nanti bisa dibaca-baca kembali materinya. Nah, misalkan ini ada sebuah contoh sirkuit rangkaian kombinasional dari beberapa gerbang logik, di mana di sini terdiri dari 4 buah input dan 1 buah output di sini. Dimana kalau kita tuliskan persamaan outputnya F
itu adalah ini A bar atau not dari A diorkan dengan C bar. Kemudian ada yang kedua B diorkan dengan D. Hasilnya dari masing-masing OR ini kita N-kan. Jadi kalau kita tuliskan persamaannya A bar OR C bar ini di N-kan dengan B OR D. Oke. Baik, kalau sudah sebagai bahan praktikum kita, kalau misalkan kita menemukan sebuah rangkaian kombinasional seperti ini, seperti biasa kita buat dulu sebelum kita membuat rangkaian di simulator kita buat dulu tabel kebenarannya seperti ini. Nah, kita buat dulu tabel kebenarannya. Nah, di sini kita tujuannya adalah untuk mengecek apakah nanti perhitungan kita ini kita nanti akan membandingkan dengan hasil simulasi. Nah, apakah hasil perhitungan kita ini sama? Nah, itu nanti kita akan bandingkan. Coba kita perhatikan di sini ada 4 buah input A, B, C, D. Ini sesuai dengan kombinasi input standar gitu ya. Jadi yang kolom pertama ini input A, kebetulan input A ini kita kasih logic 0000 semua 8 kali, kemudian 1111 8 kali. Jadi ada 16 buah kombinasional. Kenapa kok 16? Karena di sini terdiri dari 4 buah input, di mana hasil kombinasi nilai logik dari masing-masing input ini itu sama dengan 2 pangkat jumlah inputnya atau 2 pangkat N. 2 pangkat jumlah inputnya, di mana jumlah inputnya ini adalah 4, maka nilai kombinasinya adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Sehingga di sini input yang pertama kali ini kita kasih input A, misalkan A ada 16 kali 16 macam, dimana kita bagi 2 dulu, 0-nya 8, 1-nya 8, biar nanti kita enak gitu ya. Kemudian B sama nanti ada 16 buah jenis input, tapi di sini setengah kombinasinya kita kalau tadi A 88, kalau B 44 setengahnya. 0 4 kali, 1 4 kali, kemudian 0 4 kali, 1 4 kali gitu. Sorry, ini sepertinya kurang 1. Oke, kita ubah dulu. Kita cek, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Oh, ini kurang lebar. Oke, tadi kurang lebar aja. Baik, di sini sudah ada 16 buah input ya. Kita sudah cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi yang A tadi 88, kemudian B 44, 0 4 kali, 1 4 kali, 0 4 kali, 1 4 kali. C setengahnya lagi, setengah dari B. Kalau B tadi 44, C berarti sekarang setengah dari 4, 2. 22, 0 2 kali, 1 2 kali, 0 2 kali, 1 2 kali, 0 2 kali, 1 2 kali. Ya, bisa diperhatikan. Kemudian yang D setengah dari 2, 1 ya, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita bebas menentukan kombinasi inputnya seperti apa.
tetapi kita buat seperti ini supaya nanti kita mudah dalam proses pengecekan. Nah, kalau kita susun sesuai dengan prosedur seperti ini pasti nanti akan ada 16 kombinasi. Tapi kalau nanti kita ngacak tidak seperti ini, nah itu nanti kita akan kesulitan. Jangan-jangan nanti ada input yang ditulis sama gitu ya, kombinasinya ternyata sama. Nah, maka kita gunakan format seperti ini supaya nanti kita mudah dalam proses pengecekan, dan ini bisa dipastikan pasti jumlahnya nanti ada 16 sesuai dengan 2 pangkat jumlah inputnya gitu ya. Nah, sebelum kita mendapatkan nilai output di sini sesuai dengan rangkaian ini, lebih gampangnya kita cari satu persatu di setiap gerbang. Ini input A, ini masuk ke gerbang NOT, maka kita cari NOT dari A atau A bar. Nah, kita cari dulu nilainya. A bar itu berarti kebalikan dari A. Kalau A-nya 0 berarti A barnya 1. Kalau A-nya 1, A barnya 0 gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga ada C bar. Ini C kita notkan, ada C bar. Ini juga sama, kebalikan dari input C. Kalau C-nya 0, C barnya 1. Kalau C1, C barnya 0. Oke. Baru setelah itu kita ke gerbang berikutnya. Di sini yang pertama ini ada OR, di mana yang di-OR-kan ini adalah A bar di-OR-kan dengan C bar. Ini bisa kita cek di sini. A bar di-OR-kan dengan C bar. Apa ciri-cirinya OR? Dia akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Kita cek. Salah satu inputnya bernilai 1, dia akan bernilai 1. Nah, maka kita tuliskan hasilnya di sini. A bar, ini A bar, ini C bar, ini kita OR-kan. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang kedua, ini ada gerbang OR lagi yang di bawah ini. Inputnya berasal dari input B dan D. Nah, kita tuliskan B di-OR-kan dengan D. Sama, ini B, ini D. Nah, ini nanti kita OR-kan. Hasilnya nanti kita tuliskan di sini. Nah, baru setelah itu kita menuju ke gerbang berikutnya. Di sini ada N. Apa yang di-N-kan? Ya, hasilnya ini. Output dari OR yang pertama ini kita N-kan dengan output dari OR yang kedua. Ini kita sudah mendapatkan persamaan output A bar OR C bar di-N-kan dengan B OR D. Nah, apa ciri-cirinya N? Dia akan bernilai 1 jika kedua inputnya 1. Ini input dari N, inputnya di sini A bar plus C bar. Input yang kedua B plus D. Dia akan bernilai 1 kalau kedua inputnya bernilai 1. Ini seperti baris yang kedua. Bernilai 1, input pertama bernilai 1, input kedua bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Kalau salah satu nilai inputnya ada yang bernilai 0, maka dia pasti akan bernilai 0. Itu ciri-cirinya gerbang N. Ya. Kemudian ini kita tuliskan sampai dari dari kombinasi yang pertama sampai kombinasi yang ke-16 sesuai dengan jumlah kombinasi input-inputnya. Nah, baru nanti kita akan simulasikan, kita tes nih, kita cek benar nggak hasil yang sudah kita hitung ini, apakah ini nanti benar begitu. Kita coba buat. Oke, yang ini kita tidak hapus dulu, tidak apa-apa, kita buat di bawahnya. Oke, kita buat di sini. Kita ada NOT, kita pasang dulu NOT, ada 2 NOT di sini. Kemudian butuh gerbang apa lagi? Kita butuh gerbang OR 2 input.
Oke. Per 2 input. Kemudian yang ketiga kita butuh N 2 input. Oke. Setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan wire. Oke, sebelum kita hubungkan kita tentukan dulu input-inputnya. Kita menggunakan input switch. Misalkan ini A, initial value-nya low, kemudian ini B, kemudian ini C, ini D. Kita coba rapikan dulu. Oke, ini ada di C. Kita rapikan dulu. Baik, setelah itu kita hubungkan. A kita masukkan ke gerbang NOT. Kemudian outputnya NOT ini kita tekan escape supaya wiringnya tidak nyambung terus. Outputnya dari NOT ini masuk ke OR yang pertama. Oke. Kemudian B masuk kemana ini? B masuk ke OR yang ke B masuk ke OR yang ke 2. Oke. C masuk ke NOT. Outputnya dari NOT C ini masuk ke OR yang pertama. Oke. Sekarang D, input D ini masuk ke OR yang ke 2. Oke. Kemudian output dari masing-masing OR ini masuk ke N. Masuk ke gerbang N. Kita pasang outputnya. Output misalkan F. Ini variabel-variabel ini disesuaikan dengan rangkaian yang kita buat. Kalau misalkan inputnya X, Y, Z, ya ini kita tuliskan X, Y, Z gitu ya. Outputnya F, ya kita tulis F. Kalau outputnya Y, ya kita tulis Y. Supaya nanti di laporan nanti tidak membingungkan gitu ya. Dan kita hubungkan outputnya. Baik. Karena sudah selesai, kita cek ulang rangkaiannya supaya lebih meyakinkan. Kalau sudah dirasa yakin, nah ini kita rapikan aja. Kalau dirasa sudah yakin, kita run. Oke, kita save dulu. Baik, kemudian kita cek. Kalau inputnya 0, 0, 0, 0, outputnya 0. Maka kita tuliskan di tabel kebenaran kita. Hasil simulasi ini 0 untuk input yang pertama. Kombinasi input yang kedua 0, 0, 0, 1. D-nya kita set 1. Outputnya 1. Kemudian kombinasi input yang kedua 0, 0, 1, 0. D nya kita set 0 dulu, kemudian C nya kita set 1, maka outputnya 0. Kemudian kombinasi yang ketiga AB nya 0, C dan D nya 1, C dan D 1, maka outputnya 1. 0, 1, 0, 0, 0, 1, ini kita nolkan dulu, 0, 1, 0, 0, outputnya 1.
Kemudian 0101 0101 outputnya 1. Kemudian 0110 outputnya 1. 0111 outputnya 1. Kemudian 1000 hanya 1 1000 outputnya 0. Dan 1001 outputnya 1. 1010 0 1011 0 1100 1 1101 outputnya 1. 1110 outputnya 0. Dan yang terakhir 1111 semuanya 1 inputnya, outputnya 0. Nah, sehingga kita dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan kita ini kita sudah sesuai dengan hasil dari simulasi. Kemungkinan besar 100% hasil perhitungan kita sudah benar. Ya. Baik. Nah, ini nanti yang hasil dari perhitungan ini, kemudian hasil dari simulasi ini nanti dijadikan sebagai laporan sementara. Ya, nanti silakan dicoba di modul, ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada, kemudian dibuat tabel kebenaran seperti ini gitu ya. Baik, itu penjelasan tentang penggunaan software kita dan bagaimana kita mengaplikasikan pada kegiatan praktikum kita. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat. Baik. Nah, bagaimana? Asik kan menggunakan tools supaya kita bisa mensimulasikan sistem digital? Mudah-mudahan materi kita bermanfaat. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.